Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 424, Penyatuan Dua Kutub. Di puncak sebuah gunung, Luo Xiu berdiri dengan tangan di belakang. Berdiri di sana, melihat sekeliling, masih bisa melihat beberapa bangunan rusak dari gerbang kebebasan Tarsuna zaman dulu. Sudah 10 tahun berlalu, dan ketika dia kembali ke tempat ini, dia tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Pada saat yang sama, di dalam alam rahasia ungu yang terapung di ruang tanpa batas, Luo Xiu berbaju putih membuka matanya. Tatapannya tajam dan penuh cahaya. Apakah ini waktunya untuk kembali? Bahkan kultivator tingkat kaisar pun mungkin tersesat di ruang tanpa batas. Namun dua avatar Luo Xiu bisa merasakan satu sama lain dan menemukan lokasi masing-masing. Saat ini, avatar berbaju hitam berada di alam samudera bintang. Maka avatar berbaju putih bisa mengikuti perasaan itu dan perlahan memindahkan alam rahasia ungu mendekati alam samudera bintang. Sebuah alam rahasia adalah ruang yang dibuka oleh seorang kultivator tingkat kaisar. Untuk menetapkannya atau memindahkannya, hanya kultivator yang mencapai puncak seni bela diri yang bisa melakukannya. Avatar berbaju putih Luo Xiu telah lama merencanakan hal ini. Selama masa pengasingan, dia telah membuat ribuan bendera formasi. Saat ini, tingkat formasi avatar berbaju putih telah mencapai tingkat 9 kaisar, bahkan lebih unggul dari kultivator formasi besar dari zaman kuno, Kaisar Hitam ke-8. Kemampuannya luar biasa, dalam waktu 20 tahun saja dia bisa memahami formasi hingga tingkat ini, membuat Kaisar Hitam ke-8 kagum. Avatar berbaju putih keluar dari menara pelatihan pusat, mengibaskan tangannya, dan sejumlah bendera formasi meluncur ke segala arah, kemudian berubah menjadi pola formasi yang terukir di ruang kosong. Bangkit, tiba-tiba, dia membentuk segel dengan tangannya, dan seluruh alam rahasia bergetar hebat, mulai bergerak perlahan di dalam ruang tanpa batas. Selama bertahun-tahun alam rahasia ungu terisolasi dari alam luar, para murid Tarsuna telah berkembang pesat dalam kultivasi mereka. Pelindung Agung, Gao Lianhong, telah mencapai tingkat akhir santo bela diri, dan di antara para murid, ada beberapa yang berbakat telah mencapai tingkat penguasa bela diri dan raja bela diri, meletakkan dasar bagi masa depan Tarsuna. Perkembangan sebuah sekte tidak hanya bergantung pada kekuatan tingkat tinggi, tetapi juga pada apakah ada penerus, apakah warisan sekte bisa terus berlanjut, membutuhkan aliran darah baru yang konstan untuk menjaga vitalitas. Di antara murid inti, kultivasi Bi Qiansui adalah yang tertinggi, telah mencapai tingkat 7 pangeran bela diri. Dia memiliki tubuh yin sejati bawaan, dan tanpa ada yang mengajarinya, dia bisa mencapai tingkat ini, menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Namun, yang berkembang paling cepat bukanlah Bi Qiansui, melainkan Lin Zifeng. Ketika Lin Zifeng pertama kali mengikuti Luo Xiu ke Tarsuna, dia hanya di tingkat raja bela diri. Sekarang, dia telah mencapai tingkat 9 pangeran bela diri, siap untuk menembus ke tingkat santo bela diri kapan saja. Kecepatan kemajuan kultivasi ini membuat Luo Xiu terkesan. Meskipun dia berkembang lebih cepat, dia memiliki banyak peluang luar biasa, sedangkan Lin Zifeng selalu berlatih di dalam alam rahasia ungu. Ketika pertama kali bertemu Lin Zifeng, Luo Xiu merasa orang ini tidak biasa, bahkan memberi perasaan familiar, perasaan yang hanya dia rasakan pada Yan Shiruo. Roh Samsara pernah berkata bahwa Yan Shiruo adalah obsesi yang ditinggalkan oleh Luo Xiu di salah satu kehidupannya. Setelah melalui reinkarnasi berkali-kali, obsesi ini tersembunyi di dalam jiwa, dan ketika bertemu, akan terpicu. Karena ada perasaan yang mirip, Luo Xiu dapat menduga bahwa Lin Zifeng mungkin juga terkait dengan salah satu kehidupan sebelumnya. Menyebutkan reinkarnasi, setelah kultivasi Luo Xiu mencapai tingkat patriark bela diri, seharusnya dia bisa menerima hadiah dari hukum asal. Namun, dia tidak terburu-buru melakukannya karena ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Bum bum bum. Beberapa hari kemudian, alam rahasia ungu mendekati ruang di dekat alam samudera bintang. Berdiri di puncak gunung, avatar berbaju hitam Luo Xiu menatap ke langit. Stabilkan, dia berteriak, membentuk segel dengan tangannya, menggunakan kekuatan hukum ruang untuk menstabilkan alam rahasia ungu. Segera, dia terbang ke udara, mengibaskan tangannya, merobek ruang, dan memasuki alam rahasia ungu. Saat ini, alam rahasia ungu bisa disebut sebagai tempat pelatihan yang luar biasa, penuh dengan energi spiritual yang kaya. Setelah tingkat formasi avatar berbaju putih mencapai tingkat 9 kaisar,
Hal pertama yang dilakukannya adalah meningkatkan 81 formasi pengumpulan energi di dalam alam rahasia ke tingkat 9 kaisar. Bahkan formasi-formasi ini telah dimodifikasi olehnya, dapat menyerap energi dari ruang luar dan mengubahnya menjadi energi spiritual untuk para murid Tarsuna berlatih. Saat tiba di menara pelatihan pusat, avatar berbaju hitam dan putih bertemu untuk pertama kalinya setelah belasan tahun. Bas, avatar berbaju putih diselimuti cahaya putih, terang dan suci. Avatar berbaju hitam dikelilingi oleh aura kematian, jahat dan kuat. Kedua avatar berjalan berhadapan, dan saat tubuh mereka bersentuhan, tiba-tiba mereka menyatu menjadi satu. Pada saat penyatuan dua kutub, Luo Xiu bisa merasakan kekuatan yang meningkat pesat, bukan sekadar penambahan 1 ditambah 1. Kultivasi avatar berbaju putih dan hitam adalah tingkat 1 patriark bela diri, tetapi setelah penyatuan, kultivasinya langsung mencapai tingkat 9 patriark bela diri. Hukum kehidupan dan kematian di tingkat menengah, berada dalam satu tubuh, menghasilkan resonansi yang misterius, secara samar-samar memancarkan aura hukum asal kehidupan dan kematian. Satu-satunya yang tidak mengalami peningkatan adalah tubuh fisiknya, yang masih berada di batas tingkat patriark bela diri. Inilah keajaiban teknik penyatuan dua kutub. Luo Xiu terkejut, teknik ini membagi dirinya menjadi dua avatar, masing-masing menguasai hukum yang berbeda, dan setelah menyatu, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Merasa perubahan dalam kekuatannya, Luo Xiu menjadi lebih percaya diri untuk menghadapi para kultivator dari Tanah Suci. Nak, apa yang kamu alami di luar selama bertahun-tahun ini? Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat sebanyak ini? Dan ku dengar kau membuang harta spiritualku, benarkah? Kaisar Hitam Kegelapan telah menahan dirinya selama bertahun-tahun, dan begitu dia melihat Luo Xiu, dia memiliki berbagai macam pertanyaan yang tak ada habisnya. Aku akan ceritakan semuanya padamu nanti. Saat ini, aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Luo Xiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kemudian mengeluarkan bunga pengumpul roh dan menyerahkannya pada Kaisar Hitam Kegelapan. Bunga pengumpul roh, kamu benar-benar menemukan benda berharga yang tak ternilai harganya ini. Kaisar Hitam Kegelapan sangat terkejut. Burung boneka yang dia kendalikan melompat kegirangan. Dengan adanya bunga pengumpul roh, dia bisa keluar dari kondisi roh dan memulihkan sedikit esensi jiwanya. Asalkan esensi jiwanya pulih, dengan energi jiwa yang cukup, dia bisa cepat kembali ke puncak kekuatannya. Setelah itu, dia bisa memilih untuk membentuk tubuh baru atau mencari tubuh lamanya dari zaman kuno dan hidup kembali. Kaisar Hitam Kegelapan sangat gembira. Dia segera memilih untuk menutup diri dan menggunakan bunga pengumpul roh untuk memulihkan sedikit esensi jiwanya. Luo Xiu meninggalkan menara pelatihan pusat dan menemukan tempat tinggal orang tua dan keluarganya di dalam rahasia ungu. Selama lebih dari 10 tahun ini, rambut ayahnya, Luo Songlin, dan ibunya, Liu Suyun, mulai beruban dan mereka tampak sedikit lebih tua. Meskipun Luo Xiu tidak selalu bersama mereka, orang tuanya tidak merasa kesepian dan hidup dengan bahagia. Keponakannya, anak dari saudara perempuannya Luo Xiuer, sudah dewasa. Meskipun bakatnya dalam seni bela diri cukup baik, dia bukan yang terbaik. Namun, dia selalu menemani nenek dan kakeknya. Selain itu, Luo Xiuer kini memiliki 3 anak lagi, membuat keluarganya besar dan penuh kasih sayang. Namun, Luo Xiu mendengar ibunya, Liu Suyun, berkata kepada Luo Xiuer, Xiao Xiu sudah lama sekali tidak pulang. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Hati Luo Xiu merasa perih. Dia tahu bahwa ibunya sangat merindukannya. Namun, saat ini dia tidak punya waktu untuk tinggal bersama keluarganya, dan dia merasa bersalah. Luo Xiu sangat menyadari bahwa orang tuanya dan saudaranya hanyalah manusia biasa. Mereka tidak bisa menghindari nasib mereka. Bahkan jika dia menguasai hukum hidup dan mati, dia tidak bisa membalikkan takdir yang ditentukan oleh alam semesta ini. Akhirnya, dia menghela napas panjang, berbalik dan pergi. Dia harus pergi ke Istana Awan Api di wilayah selatan. Keluar dari rahasia ungu menuju alam luar, Luo Xiu mendengar banyak pembicaraan tentang dirinya. Kabar bahwa dia membunuh Patriark Bintang di luar alam Samudera Bintang sudah diketahui oleh berbagai tempat suci, dan semua kekuatan besar tahu bahwa dia telah kembali ke alam Samudera Bintang melalui formasi teleportasi. Seluruh wilayah selatan menjadi tidak tenang, banyak kultivator berkeliaran mencari keberadaannya. Istana Awan Api, di atas hutan pegunungan, mata Luo Xiu berkedip dingin saat dia mengunci pandangannya pada beberapa prajurit berpakaian seragam dari Istana Awan Api. Dia melangkah maju di udara dan berkata dengan dingin, apakah kalian sedang mencariku? Suara tiba-tiba itu membuat beberapa prajurit Istana Awan Api mengerutkan kening. Sebagai murid dari tempat suci, siapa yang berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu? Namun, ketika mereka mengenali wajah Luo Xiu, mereka semua tertegun.
Orang ini terlihat familiar. Dia adalah Luo Xiu yang dicari oleh berbagai kekuatan. Dia benar-benar muncul di wilayah selatan. Cepat, segera kirimkan berita ini. Katakan bahwa Luo Xiu ada di sini. Kabar bahwa Patriark Bintang dibunuh di luar alam Samudera Bintang sudah diketahui. Dan prajurit-prajurit Istana Awan Api tahu bahwa mereka bukan tandingan Luo Xiu. Jadi, pilihan pertama mereka adalah melarikan diri dan mengirimkan berita ini. Luo Xiu berdiri dengan tangan terlipat di belakang, mengambang di udara, jubahnya berkibar-kibar di angin. Boom! Dalam sekejap, langit di sekitar radius ratusan mil hancur. Hukum kematian dan ruang menciptakan badai yang mengerikan, menghancurkan semua yang ada di wilayah tersebut. Puff, puff, puff. Belasan prajurit Istana Awan Api hancur dalam sekejap, tubuh mereka lenyap, roh dan bentuknya hancur. Hanya satu orang yang selamat, dan Luo Xiu mencengkeram lehernya, menyusupkan kekuatan rohnya ke dalam laut kesadaran orang itu untuk mencari ingatan. Dari ingatan orang tersebut, Luo Xiu mengetahui bahwa Yan Siruo memang ditahan di Istana Awan Api, dan para kultivator dari berbagai tanah suci sedang menggunakan berbagai cara untuk memaksanya menggunakan ilmu ramalan dan mengubah takdir. Kesabaran para tanah suci semakin habis. Ada yang bahkan mengusulkan untuk menanamkan larangan roh di laut kesadarannya, mengendalikan dia untuk melakukan ramalan dan mengubah takdir. Beruntung, masih ada yang ingat budi baik dari tanah suci Yunhai dan menolak usulan tersebut. Selain itu, memutuskan siapa yang akan mengendalikan tanah suci lautan awan juga menjadi masalah besar. Bagaimanapun, ilmu ramalan dan mengubah takdir yang dimiliki oleh tanah suci lautan awan sangat berguna, dan semua orang menginginkannya. Luo Xiu sangat marah. Jelas bahwa tempat tanah suci hanya ingin menggunakan Yan Siruo untuk menemukan keberadaannya, tetapi juga ingin mengendalikannya dan menjadikannya alat. Kalian semua memaksa aku untuk membantai. 2 hari kemudian, Luo Xiu tiba di wilayah Istana Awan Api dan bertemu dengan 9 kultivator dari Tanah Suci Sekte Langit Bumi. Di antara 9 kultivator dari Sekte Langit Bumi ini, pemimpin mereka adalah seorang kultivator yang bergelar Patriark Bela Diri, bernama Patriark Vitalitas. Luo Xiu, mereka segera mengenali Luo Xiu. Tanpa banyak bicara, Patriark Vitalitas langsung menyerang, mengeluarkan cermin kuno yang memancarkan cahaya dewa yang cemerlang. Cahaya dewa itu berkilau seperti tiang, mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Semua tanah suci harus mati. Luo Xiu melangkah ke langit, mengayunkan tombak naga hitamnya, dan kekuatan hukum kematian dan ruang menyatu menjadi bentuk naga yang menghancurkan cahaya dewa itu. Dia menggunakan hukum ruang untuk bergerak, muncul di belakang Patriark Vitalitas, dan melepaskan 3 bidang hukum kehidupan, kematian, dan ruang sekaligus, menekan kekuatan Patriark Bela Diri itu hingga 50%. Puff! Kepala Patriark Vitalitas tertembus oleh tombak Luo Xiu, disertai dengan jeritan yang menyedihkan. Kultivator yang bergelar Patriark Bela Diri ini gugur di tangannya. Dengan penggabungan tubuh ganda, Luo Xiu kini dapat membunuh Patriark Bela Diri dengan mudah.